Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Pemirsa Kultum Ramadan, Universitas Bojonegoro dan Mandua Bojonegoro, kaum muslimin muslimat hafidhakumullah. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya, sehingga pada sampai saat ini di masa pandemi yang kurang lebih 1 tahun melanda bumi, khususnya Bojonegoro, kita masih diberikan kesehatan, diberikan keimanan. Dengan nikmat sehat dan iman itulah pada saat sekarang ini kita masih bisa menunaikan ibadah puasa pada bulan suci Ramadan ini. Para pemirsa Kultum Ramadan, Unigoro Bojonegoro, Mandua Bojonegoro, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, saya akan menyampaikan keistimewaan 10 hari kedua pada bulan suci Ramadan. Kita ketahui bahwasanya pada bulan suci Ramadan ini terbagi dalam 3 fase. Awaluhu rahmatun, wa awsatuhu maghfiratun, wa akhiruhu itqun minan nar. Di fase kedua ini pada tanggal 11 dan sampai 20 Ramadan, awsatuhu maghfiratun, Allah memberikan keistimewaan dibukanya pintu-pintu maghfirah, dibukanya pintu-pintu ampunan yang seluas-luasnya. Oleh karena itu, janganlah kita melewatkan hari-hari 10 di bulan suci Ramadan ini dengan sia-sia. Bagaimana kiat kita untuk menggapai puasa yang penuh ampunan? Bagaimana usaha kita agar kita betul-betul mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala? Ramadan ya sarasiyami, Ramadan ya syahrul qiyami, Ramadan ya syahrul qur'ani, Ramadan ya lailatul qadri. Yang pertama untuk menggapai ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, Ramadan ya syahrus syam. Kita menunaikan ibadah puasa tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tapi bagaimana kita memaknai puasa dengan betul-betul bermakna. Puasa tidak hanya sekedar merasa rahan lapar, puasa tidak hanya sekedar menahan rasa haus, puasa tidak hanya sekedar menahan syahwat di siang hari. Tapi lebih dari itu, agar puasa kita lebih bermakna, bagaimana sekujur anggota tubuh kita, maka kita menahan al-imsak dari segala sesuatu yang bisa mengurangi bahkan menghilangkan nilai-nilai ibadah puasa. Mulut kita, lisan kita jaga, kita jangan sampai menyakiti orang lain. Mulut kita jaga, jangan sampai mengucapkan perbuatan-perbuatan yang dusta, membohongi orang, menyakiti dan sebagainya. Anggota badan kita, tangan kita, kaki kita, bahkan hati dan pikiran kita jangan sampai terkotori yang bisa mengurangi nilai-nilai ibadah puasa kita. Berapa banyak saudara-saudara kita yang telah melakukan ibadah puasa namun tidak mendapatkan nilai pahala puasa sama sekali. Kam min shaimin laisa lahul jaza illal ju' wal 'athas. Berapa banyak saudara kita yang berpuasa laisa lahul jaza, mereka tidak mendapatkan pahala apapun, tidak mendapatkan pahala sedikit pun, hanya mendapatkan, merasakan rasa lapar dan rasa dahaga. Oleh karena itu, agar kita senantiasa mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, semua anggota badan kita, sekujur tubuh kita ikut menahan rasa lapar dan dahaga, ikut menahan sesuatu yang bisa menggugurkan, mengurangi nilai-nilai ibadah puasa. Para pemirsa Kultum Ramadan, Universitas Bojonegoro, Mandua Bojonegoro, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Oleh karena itu,
cobaan apapun yang ada pada diri kita dalam menunaikan ibadah puasa, hanya imanlah yang bisa mengikis cobaan-cobaan tersebut. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian semuanya untuk menunaikan puasa pada bulan suci Ramadan. Sebesar apapun godaan kita, ibarat orang berkata, ono cewek ayu lewat, ati mesti ndredeg. Asalkan iman kita kuat, apalah artinya warteg. Pada waktu kita berpuasa, banyak godaan-godaan yang ada di siang hari, dengan rasa lapar, dengan rasa dahaga. Begitu banyak warung yang telah dibuka, banyak warteg. Tapi apabila iman kita kuat, kita akan mampu menahan godaan-godaan itu semua. Janganlah kita membuat puasa penuh dengan pencitraan. Pada waktu sahur kita ikut sahur. Di pagi hari kita merasa lapar. Di siang hari kita berbuka, dalam arti kita membeli nasi di warung. Tetapi kembali ke rumah kita pura-pura puasa. Dan pada waktu maghrib kita pun ikut berbuka puasa. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Para pemirsa Kultum Ramadan, Universitas Bojonegoro, Mandua Bojonegoro, kaum muslimin muslimat hafidhakumullah. Untuk mendapatkan ampunan, menggapai manfaat dari Allah Subhanahu wa taala, laksanakanlah ibadah puasa penuh dengan makna hakikat puasa itu sendiri. Yang kedua, Ramadan ya saurul qiyami. Ibadah pada bulan Ramadan tidak hanya sekedar puasa saja. Bagaimana kita mengisi dengan al-qiyam yang lebih sering dikenal dengan qiyamul lail. Malam harinya kita gunakan untuk menunaikan ibadah-ibadah yang sunnah, yang mampu menambah nilai-nilai ibadah puasa. Apabila Allah memberikan kenikmatan pada kita, kesehatan, maka luangkanlah waktu untuk menunaikan ibadah qiyamul lail. Laksanakan sholat tarawih, laksanakan sholat witir, atau mungkin sholat-sholat sunnah yang lainnya. Jangan sampai kita tergoda terlena, justru selain untuk itu digunakan untuk begadang yang tidak ada artinya. Ada suatu kisah di Jawa Tengah Gunung Kidul, seorang polisi menahan judi, yang salah satunya adalah Pak Haji. Seorang kiai didatangkan untuk menanya untuk Pak Haji, wahai Pak Haji, kenapa di bulan suci Ramadan engkau melakukan judi? Jawabannya apa? Untuk menunggu sahur, digunakan untuk berjudi. Lalu ditanya, apakah menang Pak Haji? Jawabannya juga aneh. Alhamdulillah, dengan barokahnya Ramadan aku diberi kemenangan. Jadi kita manfaatkan qiyamul lail untuk menopang pahala-pahala pada bulan suci Ramadan ini, sehingga kita akan mendapatkan ampunan, kita akan mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Kultum Ramadan, Unigoro Bojonegoro, Mandua Bojonegoro, kaum muslimin muslimat hafidhakumullah. Yang ketiga yang kita lakukan untuk menggapai ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, untuk menggapai maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, Ramadan ya saurul Qur'ani. Kita luangkan waktu untuk memperbanyak membaca Al-Qur'an. Apalagi di hari ke-10, di hari yang 11 sampai 20, hari kedua bulan suci Ramadan tersebut, Allah menurunkan Al-Qur'an. Terutama di malam 17. Semua umat Islam, hampir seluruh dunia mengadakan malam nuzulul Quran. Jadi dengan izin Allah, umur yang panjang ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita biasakan untuk memperbanyak membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an. Dengan ayat-ayat suci Al-Qur'an inilah insya Allah
puasa kita akan betul-betul bermakna, puasa kita akan membawa berkah, puasa kita akan membawa maghfirah, akan membawa ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin pemirsa Kultum Ramadan, Uniwatah Bojonegoro, Mandua Bojonegoro, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Sekali lagi, dengan diberikannya usia yang panjang pada kita, dengan diberikannya kesehatan pada kita, ketetapan iman dan Islam pada diri kita, kita manfaatkan keistimewaan 10 hari kedua bulan Ramadan ini untuk betul-betul yang pertama menunaikan ibadah puasa, tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tetapi semua anggota tubuh kita juga untuk ikut berpuasa, menahan dari segala sesuatu yang bisa mengurangi nilai ibadah puasa. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Janji Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang berpuasa imanan wahtisaban, penuh dengan keimanan dan hanya mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Janji Allah, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mendirikan qiyamul lail, beribadah pada malam hari dan di siang harinya pada bulan suci Ramadan hanya karena iman dan mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, Allah juga akan membukakan pintu-pintu maghfirah. Allah akan membukakan pintu-pintu ampunan sehingga hidup kita akan betul-betul diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang mampu membaca Al-Qur'an, setiap hari kita biasakan untuk membaca Al-Qur'an, itulah salah satu golongan 4 yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-jannatu mustaqatun ala arba'atin nafarin. Surga itu rindu pada 4 golongan. Yang pertama, talil Quran, orang yang membaca tilawah tadarus Al-Quran Karim. Jadi salah satu golongan 4 yang dirindukan oleh Allah di surganya Allah adalah talil Quran, orang yang membaca Al-Quran setiap harinya, apalagi di bulan suci Ramadan. Yang kedua, waqifdil lisan, orang yang mampu menjaga lisannya, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Kita jaga lisan kita tahan ucapan-ucapan kita, jangan sampai menyakiti orang lain. Wasomi Ramadan, golongan ketiga adalah orang-orang yang melakukan ibadah puasa pada bulan Ramadan dengan penuh hakikat puasa yang sebenarnya. Dan yang keempat yang dirindukan oleh surga adalah wa mut'aimil ji'an, orang-orang yang memberi buka pada bulan suci Ramadan ini. Hadirin Kultum Ramadan, para pemirsa Uniwatah Bojonegoro, Mandua Bojonegoro, hadirin muslimin muslimat hafizakumullah. Oleh karena itu, dengan senantiasa kita menengadah jari pada Allah Subhanahu wa taala, dengan mengharapkan ampun di Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah senantiasa menerima amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan Allah mengangkat penyakit virus corona COVID-19 yang ada di Indonesia ini, khususnya saudara-saudara kita yang terjangkit virus juga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberikan umur panjang untuk mendapatkan bulan suci Ramadan pada tahun-tahun yang akan mendatang. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk kita senantiasa melaksanakan protokol kesehatan, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan yang tak lupa adalah memakai masker kemanapun ada. Kita jaga diri kita dan kita jaga lingkungan kita. Cukup sekian, kurang lebih mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim, wallahu bi'afwi thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.